Pemirsa, satu korban tewas dalam peristiwa banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko, Puncak, Bogor, Jawa Barat ditemukan pagi tadi. Jasad korban terseret arus hingga 8 km. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko, Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Minggu siang. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang di Puncak terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak, Bogor pada Minggu malam. Akibat banjir, 1 orang tewas dan sejumlah wilayah terendam. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu, Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di wilayah Puncak, Jawa Barat, banjir juga melanda Jakarta dan sekitarnya. Hingga hari ini, volume air yang merendam permukiman warga di Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga.
Banjir akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk dapat beraktivitas, warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah, Pak. Lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya, Pak? Iya, agak meningkat, Pak. Lebih cepat meningkat. Sekarang 170. 170 sekarang. Petugas berarti disiagakan di sini untuk mengevakuasi dan jaga-jaga ya, Pak? Betul, Pak. Betul, Pak. Dari rekan kita juga dari sama Kapolda, dari Brimob juga ada, Pak. Juga dari BPPD juga ada. Tak hanya kawasan Kebon Pala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir di Kebon Pala, Jakarta. Rano Karno mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Ya, di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai, kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diberikan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Gitu. Itu aja sebut intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Nah ini ada kendalanya begini, di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di sini ada 1.000 jiwa ini. Nah, 600 kita tampung sini, artinya sirkulasi bantuan agak mudah. Tapi 700 masih ada di rumah. Ini yang agak repot, karena maaf, bantuan makanan mesti dikirim segala macam. Kita sih berharap kalau bisa ngumpul supaya bisa kita memberikan distribusinya itu nggak terganggu. Tapi ya mungkin realita teman-teman saudara juga kadang, bang gue di rumah aja bang, gue di lantai 2 aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terpaksa bolak-balik deh nyari bantuan. Itu aja intinya. Bang, ada rencana untuk relokasi sebenarnya? Ini kan saya menawarkan sebetulnya. Makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun? Ya, udah 30 tahun ya. Kebetulan saya ini dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Rumah susun yang di mana, Bang Dul? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, nah artinya sebagian ada mau, kalau ada mau ya rame-rame. Dia bilang, bang, di sono bayar nggak? Saya tanya, sini bayar nggak? Bayar, di sono bayar nggak? Hanya sama sini. Sementara itu petugas gabungan mengevakuasi korban banjir di Kampung Lebak, Bekasi, Jawa Barat. Banjir ini disebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam permukiman warga.
Ibu lagi. Nah, aku enggak. Iya, dianya mau kerja. Oh iya. Kasih ya, Pak. Iya. Sekarang lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar bisa dada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng gitu ya. Ada segenteng seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah bawa kali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu, namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam waktu 1 minggu saja. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21 ya. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Sebelumnya pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto berstatus sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan saja. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon, yakni KPK. Kembali di Newsroom, pemirsa, musisi Firsa Besari menyampaikan tulisan klarifikasi di media sosialnya usai disebut-sebut turut serta melakukan pendakian di Puncak Jaya. Firsa mengaku mengalami duka mendalam usai Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono meninggal dunia akibat hipotermia. Ini adalah momen Firsa Besari, Furki Syahroni, yang turun dari helikopter tim evakuasi dan Basarnas. Mereka mendarat dengan selamat, namun dalam pendaratan helikopter berikutnya, ada kantong jenazah yang diturunkan.
musisi sekaligus penulis Firsa Besari, ikut serta dalam rombongan pendakian di puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Namun, keberhasilannya mendaki kali ini terasa pilu. Pasalnya 2 pendaki perempuan, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono, meninggal dunia, diduga mengalami hipotermia. Menjawab pertanyaan publik yang mencari tahu kondisinya, melalui media sosial, Firsa Besari mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Berawal dengan tampilan foto Puncak Jaya, Firsa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti. Firsa menulis permintaan maaf baru mengabari perihal situasi Kartens Piramid atau Puncak Jaya. Karena dirinya dan rekan-rekan pendaki merasa sangat syok dan berduka atas tragedi yang terjadi. Firsa membenarkan situasi sulit di Kartens Piramid, medan tebing yang curam, dan di atas ketinggian 4.000-an mdpl rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Firsa pun baru mengetahui tragedi yang menimpa Elsa Laksono, Lili Wijayanti, dan 3 pendaki lainnya terjebak di area tebing setelah tiba di base camp YV, di mana dirinya tiba pada 28 Februari 2025 dan baru mendapat kabar 1 Maret 2025. Tulisan pernyataan Firsa Besari di media sosial ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi Firsa yang disebut-sebut turut mendaki bersama Elsa Laksono, Lili Wijayanti. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni Puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu, di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 41 tahun itu dalam kondisi yang baik. Jenazah pendaki Puncak Kartens Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono telah diberangkatkan dari Bandara Moses Kilangin Timika, Papua Tengah menuju Jakarta. Sebelum diberangkatkan, kedua jenazah telah melalui tahapan pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Kedua jenazah tersebut dilakukan pemulasaran di hari yang berbeda karena proses evakuasi dilakukan 2 tahap. Sebelumnya, rombongan pendaki Kartens yang diikuti kedua korban dilaporkan terkena badai dan rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Elsa Laksono dan Lili Wijayanti meninggal dunia akibat mengalami hipotermia setelah turun dari pendakian pada Sabtu 1 Maret 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya seperti apa situasi di Puncak Kartens, kami sudah terhubung dengan pemandu Kartens Piramid Mapala Universitas Indonesia, ada Mas Ade Wahyudi. Selamat malam Mas Ade, apa kabar? Ya, selamat malam Mas. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Mas, pertama tanggapan Anda terkait musibah yang dialami 2 pendaki senior kita seperti apa, Mas? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada kedua korban. Bagaimanapun sebagian besar yang ada di sana itu juga adalah rekan-rekan saya, korban selamat. Dan saya juga kebetulan kenal dengan korban yang meninggal dunia, Ibu Elsa dan Ibu Lili. Ini adalah sebuah kejadian tragedi khususnya di dunia pemanduan gunung, dan saya harap ke depannya kejadian ini jadi pelajaran supaya tidak terulang lagi. Saya juga dalam hal ini
mau menyampaikan kapasitas saya sekarang kebetulan saya sedang di Jakarta, saya tidak ada di lokasi juga. Baru beberapa bulan lalu saya pulang dari pemanduan gunung di Carstens. Jadi untuk kronologi dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan di media, itu adalah kapasitas pihak terkait yang ada di Timika dan di Papua sana gitu ya. Oke, Mas Ade, tapi kalau dari pengalaman Anda mendaki di sana, situasi seperti apa di Puncak Carstens yang bisa rentan bagi para pendaki? Bisa diceritakan? Iya, sebetulnya Carstens Pyramid ini sudah dilakukan perhitungan ya Mas. Ini gunung yang menjadi salah satu puncak gunung tersulit di Indonesia. Di dunia sendiri kan dia masuk dalam 7 Summit dunia ya, 7 puncak tertinggi di 7 benua. Gunung ini kondisinya memang untuk cuaca cukup tidak stabil. Setahu saya dalam jurnal BMKG itu dikatakan bahwa wilayah sekitar stasiun pengukuran ini adalah wilayah dengan curah hujan tertinggi di muka bumi yang pernah tercatat. Kemudian perubahan atau fluktuasi perubahan cuacanya itu sangat tinggi ya. Jadi dalam 1 tahun 365 hari, kisaran 300 harinya itu dia bisa saja datang hujan. Hampir setiap hari pasca jam 12 siang itu umumnya hujan. Jadi sangat jarang kita menemukan cuaca itu cerah di sana. Kemudian juga jalurnya memang bisa dikatakan buat sebagian orang naik ke sana dengan jalur helikopter itu cukup singkat ya. Helikopter dari kota Timika untuk mencapai base camp sekitar 20-30 menit durasinya. Tapi perlu diingat bahwa durasi tersebut itu sangat rawan untuk orang yang mungkin kurang aklimatisasi. Karena perubahan ketinggiannya dari 200 sampai 4.200 meter itu luar biasa. Sedangkan biasanya kalau pendakian sendiri itu dilakukan dengan melakukan namanya proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh. Biasanya setelah mendarat di base camp, kita melakukan penyesuaian dengan latihan ataupun jalan-jalan sekitar atau mungkin nanti dengan bantuan obat gitu ya. Nah setelah dari base camp, jalurnya ini juga mungkin secara ketinggian itu hanya beda tinggi 600 meter dari base camp. Tapi jalur ini adalah jalur tebing yang tingginya lebih dari tingginya 4.884 meter dengan hampir keseluruhan jalur dibutuhkan teknik pemanjatan tebing dasar. Jadi biasanya tamu-tamu itu atau pendaki-pendaki itu dipersiapkan sebelum memasuki Carstens, mereka harus punya kemampuan basic panjat tebing, ascending descending, peralatan yang baik, juga fisik yang bagus tentu saja, dan umumnya persiapan itu dilakukan oleh para pendampingnya, baik itu guide ataupun orang yang punya kapasitas dalam melakukan pemanduan gunung di Carstens tersebut, gitu ya. Oke, Mas Ade, kalau kita lihat ini kan korban terkena hipotermia. Nah, sebenarnya dalam kondisi-kondisi hipotermia seperti ini, apa pertolongan yang bisa dilakukan, katakanlah pertolongan pertama di Puncak Carstens? Oke, di Carstens seperti yang tadi saya bilang, memang kejadian cuaca buruk atau hujan itu umumnya datang hampir setiap hari. Jadi biasanya kita naik dengan kondisi basah ya. Salju yang turun itu pun salju atau air yang turun kadang dia meresap di pakaian kita. Kadang juga menutupi jalan jadi semakin licin. Yang perlu kita antisipasi biasanya kita dengan membawa peralatan yang jelas layer, saya bilangnya layer, lapisan pakaian itu harus bagus. Kita pakai 3 lapis, dari mulai base layer, kemudian second layer, sampai yang bagian paling luar ya, pakai down jacket dan segala macam. Walaupun raincoat apabila hujan datang. Walaupun terkadang itu pun tidak cukup, karena dalam durasi waktu hujan yang cukup lama, biasanya itu udah bisa meresap tuh ke dalam kita, dan kita cenderung akan kedinginan. Karena itu, kalau ini sebaiknya para pendaki harus tetap bergerak supaya kita mempertahankan suhu tubuh kita. Apabila ada kejadian yang mengharuskan kita stranded atau stuck gitu ya di jalur,
Kita biasanya persiapkan dengan emergency blanket, kemudian kita juga bawa air panas, kita bawa alat komunikasi dan banyak peralatan emergensi lainnya gitu. Baik, kalau untuk memanjat atau mendaki Puncak Kartens sendiri, apakah perlu keahlian khusus atau pelatihan khusus yang harus dilalui, sertifikasi dan lain sebagainya? Apakah ini berbahaya untuk pemula? Iya betul Mas, gunung ini cukup berbahaya untuk pemula, makanya biasanya untuk pendaki mereka udah melakukan latihan sebelumnya. Misalnya tadi yang saya bilang, mereka melakukan teknik panjat tebing dengan menggunakan alat ascending, descending atau rappelling. Kemudian biasanya kalau untuk yang pendampingnya pemandu itu dari Taman Nasional sudah mewajibkan tersertifikasi dari BNSP. Jadi kapasitasnya sudah terukur gitu ya. Berikutnya biasanya tamu-tamu itu juga dibekali dengan briefing singkat atau briefing soal safety, soal keselamatan seperti itu. Baik. Informasi yang sangat penting diketahui. Untuk pemirsa, terima kasih Mas Ade Wahyudi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Ade. Ya, sama-sama Mas. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran pada gudang pengepul rongsok yang berada di Dusun Jogonalan Lor, Bantul, Yogyakarta. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya barang rongsok yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas. Bakaran berawal saat pengepul membakar 3 lembar sampah styrofoam yang dianggap membuat kotor. Kemudian styrofoam yang terbakar tadi tertiup angin dan membakar tumpukan barang rongsok lainnya. Sebelas unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk membantu petugas. Warga berjibaku membantu petugas untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan akses air yang sulit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mabes Polri buka suara terkait viralnya di media sosial pesta perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang dinilai sangat mewah di tengah efisiensi anggaran. Ditemui di Mabes Polri pada Senin siang, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, perayaan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, digelar di sebuah gedung di Mapolda Kalimantan Selatan dan masuk dalam konteks kedinasan. Selain mengadakan perayaan ulang tahun, dalam acara tersebut juga menggelar acara menyambut bulan Ramadan sekaligus mengundang masyarakat, khususnya anak yatim, untuk turut hadir dalam acara tersebut. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menerima segala bentuk masukan ataupun kritik dari masyarakat guna untuk Polri yang lebih baik. Dalam hal kegiatan itu berlangsung di tempat kantor ya. Tentunya ini juga tidak membuat suatu terlihat pada konteks apakah ini berbayar atau tidak. Artinya di sini kan konteksnya kedinasan ya, internal. Wujud apresiasi syukuran yang sudah disampaikan oleh Polda Kalsel itu dalam rangka juga persiapan untuk menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, termasuk mengundang para masyarakat dan khususnya lagi adalah anak yatim piatu. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai PKB mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Permintaan itu muncul setelah anak Kapolda Gazienda Aditya Pratama viral di media sosial saat memamerkan gaya hidup mewah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Terdakwa pembunuhan bos rental mobil menangis menyampaikan penyesalannya saat menjawab pertanyaan hakim terkait kronologi penembakan. Terdakwa yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut mengaku refleks saat menembak korban karena ingin menolong rekannya. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban ini. Kami menyadari kehilangan satu orang tua itu sangat menyakitkan karena pada saat kejadian Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Salah satu terdakwa, Bambang Apriatmojo, menangis saat menjawab pertanyaan hakim terkait kronologi penembakan. Ia menyampaikan penyesalannya karena telah menembak korban. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada masih korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban ini. Kami menyadari kehilangan satu orang tua. Pada sidang hari ini, hakim juga memutar rekaman CCTV penembakan. Adapun dalam kasus ini, 3 prajurit TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Di antaranya Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak saat hendak mengambil mobilnya yang dibawa kabur pelanggan di res area tol Tangerang Merak 2 Januari 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas korupsi tersebut. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena Patraniaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat korupsi minyak Pertamina. Simon menyebut kasus korupsi BBM ini merupakan ujian besar bagi Pertamina. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat. Hingga saat ini Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan.
Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh PT Sritex usai dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan ribuan buruh yang di-PHK akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menutup permanen perusahaan usai dinyatakan pilot. Momen hari terakhir PT Sritex beroperasi pada Jumat 28 Februari lalu diwarnai isak tangis ribuan karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Penutupan Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 buruh terkena pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemerintah pun turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali pada 2 pekan ke depan. Bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex ya, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Sebelumnya pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sritex atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Kurator kepailitan Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK dan memastikan mendapatkan pesangon serta tunjangan hari raya hingga jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Pemerintah sudah turun tangan atas PHK besar-besaran karyawan Sritex dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi 10.000 buruh yang terkena PHK. Namun banyak pihak mempertanyakan bagaimana hak-hak para karyawan apalagi saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan ex-karyawan Sritex pasti membutuhkan tunjangan hari raya untuk Lebaran nanti. Pasalnya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 3 disebutkan bahwa pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas tunjangan hari raya. Namun pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK dan memastikan buruh mendapatkan pesangon serta tunjangan hari raya dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Untuk membantu orang-orang Sritex ini? Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi
Itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Sementara itu, menurut pengakuan para karyawan, mereka akan mendapat uang pesangon dan tunjangan Hari Raya Lebaran karena telah ditandatangani oleh kurator. Udah ditandatangani kemarin semua. Kapan itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritek Group. Seluruh karyawan Sritek Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Sebelumnya, tangis pilu mewarnai perpisahan ribuan ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pasca penutupan Sritex untuk selamanya. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Para ex-karyawan Sritex terlihat saling menguatkan dan memberi semangat untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berdiskusi dengan puluhan buruh yang menjadi korban PHK di Garut, Jawa Barat. Pemerintah berjanji memperjuangkan hak buruh yang belum diterima dari perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui puluhan buruh yang mewakili 2.000 lebih buruh PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Wamenaker menyebut, maraknya PHK secara massal lebih banyak disebabkan faktor kondisi industri global yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. PHK secara besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain karena kondisi industri global saat ini. Namun nasib buruh tetap menjadi prioritas Kementerian Ketenagakerjaan agar para buruh mendapatkan haknya. Posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah, ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka itu gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka. Harapan mereka, dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang pilot dan akan memutus hubungan kerja para buruh harus melapor kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal ini untuk memberikan antisipasi dan waktu bagi para buruh, pemerintah, serta perusahaan untuk mencari solusi dan kesepakatan sebelum melakukan PHK besar-besaran. Dari Garut, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang akan melahirkan harus ditandu warga melewati medan yang ekstrim. Jauhnya lokasi membuat warga yang mengantar harus berbuka puasa di tengah jalan. Peristiwa ini viral di media sosial. Seorang ibu yang akan melahirkan ditandu warga melewati medan yang ekstrim sejauh 20 km menuju rumah sakit. Perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tuntar ini viral di media sosial. Akses jalan warga yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan berjalan kaki membuat warga mau tak mau harus menandu ibu muda ini. Jauhnya lokasi penjemputan ambulans yakni di kota kecamatan untuk ke rumah sakit yang dituju membuat perjalanan warga hingga berjam-jam.
Warga pun terpaksa harus berbuka puasa di tengah hutan. Menurut Kepala Desa setempat, apa yang dirasakan dan dilakukan warga sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu akibat buruknya infrastruktur jalan desa. Untuk menuju ke puskesmas terdekat dengan jarak kurang lebih 20 kilo. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini kepada seluruh pemangku kebijakan, kami atas nama pemerintah bersama warga masyarakat Desa Rantai mengharapkan kiranya ada perhatian khusus dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di Desa Rantai saat ini. Warga berharap pada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib warga yang tinggal di desa pedalaman. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kitab suci Al-Quran tidak hanya berisi hukum tentang perintah dan larangan. Al-Quran juga memuat kisah-kisah masa lalu yang jadi pelajaran bagi umat Islam. Seperti kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang mana peninggalannya masih terlihat hingga kini. Pemirsa, saat ini saya ada di pinggiran kota Amman, Yordania. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu situs paling bersejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Inilah Gua Ashabul Kahfi, terletak di Arokim setengah jam perjalanan dari ibu kota Amman, Yordania. Sebagai situs bersejarah yang tertulis dalam surat Al-Kahfi, menjadikan gua ini selalu ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Beruntung saya bertemu Mahmud Huniti, juru kunci gua generasi ke-18. Sejak 500 tahun lalu, dari zaman Turki Utsmani, nenek moyangnya secara turun-temurun menjaga lokasi bersejarah ini. Nomor 3 ada 7 kuburan. Ini 7 makam, 7 kuburan Ashabul Kahfi, wallahu a'lam. Sahabah Rasulullah, they come here, they visit this cave. Ja'u ila huna. Naam. مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة اليونسكو للتراث درسوا جميع الكهوف وأثبتوا أن هذا هو الكهف الصحيح والله أعلم. Sebagai juru kunci yang pernah 7 kali berkunjung ke Indonesia ini, Mahmud juga menerangkan dengan campuran bahasa Indonesia dan Arab lokasi persis para pemuda Ashabul Kahfi dikuburkan sebelumnya. Sekarang ke-7 kerangka pemuda Ashabul Kahfi ini disimpan dalam satu liang dan ditutup kaca agar terlihat jelas para pengunjung. Sehingga menjadi pelajaran nyata bagi umat manusia tentang perjuangan 7 pemuda yang menjaga imannya dengan cara Allah tidurkan selama 309 tahun untuk menghindari tipu daya penguasa yang penuh kezaliman. Dari Amman, Yordania, Jajang di Raja Nagara, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial diduga iring-iringan termasuk mobil maung milik Presiden Prabowo menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti, Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto.